Manchester United bakal gigit jari terkait pemburuan wonderkid Argentina Julian Alvarez, sebab Alvarez malah mendekat ke Manchester City. Nama Alvarez muncul sebagai salah satu pemburuan MU di bursa transfer Januari ini, menyusul performa buruk Anthony Martial, Marcus Rashford, dan Edinson Cavani. Setan merah ingin merombak lini serang. Alvarez membuka MU setelah tampil gemilang kalah membawa River Plate, juara Liga Argentina 2021. Dengan torehan 18 gol dan 7 assist dari 21 laga. Performa itu yang membuat Alvarez 5 kali dipanggil masuk timnas Argentina. Hal ini jelas membuat nama Alvarez makin mencuat, dan MU tak ingin kehilangan kesempatan mendatangkannya. Manajemen Manchester United bahkan siap menebus klausul 17 juta pounds dalam kontrak Alvarez, yang mana itu tidak jadi masalah untuk MU. Harga itu memang bisa bertambah, maksimal hingga 21 juta pound sterling. Sayangnya keinginan MU untuk merekrut Alvarez bisa jadi bertepuk sebelah tangan. Sebab menurut kabar terbaru The Athletic, Manchester City siap menyalip MU. Mereka bahkan berani membayar lebih dari 21 juta pound sterling untuk Alvarez, sehingga bisa diikat per Januari ini. Untuk sementara, Alvarez dititipkan dulu ke River Plate hingga tengah tahun, sebelum gabung ke tim utama City di 2022-2023. City sedang berbicara serius dengan agen Alvarez saat ini, dan diramalkan deal bakal tercapai sebelum bursa transfer ditutup pada 31 Januari. Keinginan City untuk mencari striker jadi alasan perekrutan Julian Alvarez. City sudah kehilangan Sergio Aguero musim panas lalu, yang disusul dengan Ferran Torres yang dilepas ke Barcelona awal musim ini. Alvarez yang bisa bermain di berbagai posisi penyerang bakal berguna untuk taktik Pep Guardiola selaku manajer Manchester City. Josep Guardiola segera menorehkan catatan manis dalam total torehan poin di Premier League. Guardiola menuju koleksi 500 poin bersama Manchester City. Mengutip laman resmi Manchester City, saat ini Guardiola hanya membutuhkan tambahan 1 poin untuk melengkapi total koleksi 500 poin dalam 5,5 tahun melatih tim Manchester tersebut. Catatan itu bisa dilengkapi Pep ketika Manchester City menyambangi Southampton akhir pekan ini. Southampton bukan lawan enteng, tapi Manchester City dinilai masih luar biasa kuat. Meski begitu, Pep yakin Southampton bisa menimbulkan masalah untuk timnya. Torehan 500 poin itu tentu istimewa untuk pelatih di Liga Inggris. Guardiola telah bekerja sangat baik untuk mengembangkan Manchester City. Namun untuk pertandingan besok, Pep fokus penuh untuk meraih poin. Saya hanya fokus ke pertandingan Southampton. Saya tidak terlalu mementingkan apa yang sudah lewat. Fokus saya hanya kepada Southampton. Hanya itu, ujar Pep kepada Manchester City. Saya tidak memikirkan itu. Meraih 500 poin itu akan terjadi cepat atau lambat. Fokus saya hanya ke pertandingan. Lebih lanjut, Pep juga menegaskan bahwa Southampton bukanlah lawan yang mudah. Tidak ada waktu memikirkan torehan 500 poin. Timnya harus fokus bertanding demi kemenangan. Kami kesulitan di paruh pertama musim lalu ketika bermain di sana. Mereka tim alot, tim yang sangat-sangat sulit, lanjut Pep Guardiola. Pertandingan akan selalu sulit karena kualitas mereka. Sang manajer, Ralph Hasenhuttl, juga luar biasa, salah satu yang terbaik di liga sejauh ini. Para pemain tahu bahwa mereka akan menghadapi tantangan besar besok, tutup Pep Guardiola. Riyad Mahrez diberikan waktu libur seminggu demi menenangkan dirinya. Setelah itu Mahrez bisa beraksi lagi untuk Manchester City. Mahrez sudah meninggalkan City sejak awal tahun ini karena tampil untuk Aljazair di Piala Afrika 2021. Penampilan terakhir Mahrez adalah saat membuat gol penalti ke gawang Arsenal dalam kemenangan 2-1. Sayangnya performa Mahrez di Aljazair anjlok di Piala Afrika. Berstatus juara bertahan, Aljazair harus angkat koper lebih cepat karena cuma mengoleksi 1 poin dari 3 laga fase grup. Kekalahan 1-3 dari Pantai Gading pada matchday terakhir dari penentuannya. Mahrez bahkan tampil buruk di laga itu ketika gagal mengeksekusi penalti dalam kondisi timnya tertinggal 0-2. Mau tak mau Mahrez dan rekan-rekannya gagal mempertahankan gelar juara. Setelah itu semua pemain Aljazair dikembalikan ke klub masing-masing termasuk Mahrez. Mahrez sudah kembali ke Manchester dalam kondisi bebas cedera. Maka ada kemungkinan pemain 30 tahun itu diturunkan kala City melawan ke St. Mary's pada Minggu dini hari. City tentu membutuhkan tenaga Mahrez untuk bisa meraih kemenangan
serta mempertahankan posisi di puncak klasemen Liga Inggris. City saat ini unggul 11 poin dari Liverpool yang ada di posisi kedua. Mahrez adalah pemain tertajam City musim ini dengan 13 gol dan 5 assist dari 25 penampilan. Sayangnya fans City belum bisa melihat aksi Mahrez akhir pekan ini, sebab manajer Pep Guardiola memberikan Mahrez liburan selama sepekan demi memulihkan kondisinya. Setelah itu Mahrez baru bisa tampil untuk City. Setelah Riyad Mahrez, para pemain lainnya juga diberikan libur sepekan sebelum persiapan laga babak keempat Piala FA kontra Fulham 5 Februari. Mahrez diliburkan sepekan. Dia sudah meminta izin untuk itu setelah Piala Afrika dan gabung lagi dengan tim pekan ke depan, ujar Guardiola di BBC Sport. Para pemain lain juga mendapatkan libur beberapa hari. Mereka tidak pernah libur penuh selama sepekan karena harus membela timnas. Mereka bisa menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman-temannya, sambung Pep Guardiola. Kami sudah berbicara dengan klub dan tidak aman jika semua pemain bersama-sama saat ini karena virus corona. Kami putuskan semua pemain bisa pergi bersama keluarganya masing-masing, pungkas Pep Guardiola. Manajer Manchester City Pep Guardiola menyatakan bahwa gelandang Southampton James Ward-Prowse adalah pengambil tendangan bebas terbaik di dunia. Ward-Prowse adalah spesialis bola mati, sepakan langsung atau umpan pemain berusia 27 tahun itu dari bola mati kerap menyebabkan segala macam masalah bagi lawan. Pep telah bekerja dengan Lionel Messi yang juga pengambil bola mati andal, tapi ia mengakui bahwa Ward-Prowse adalah yang terbaik yang pernah dilihatnya. Terdekat Manchester City akan menghadapi Southampton pada pekan ke-23 Liga Premier Inggris di St Mary's pada Minggu dini hari. Tidak ada pengambil bola mati yang lebih baik daripada Ward-Prowse, ujar Pep Guardiola. Southampton memiliki pengambil tendangan bebas terbaik yang pernah saya lihat, atau setidaknya di dunia saat ini. Dia sangat bagus, sehingga mungkin Anda merindukan pesepak bola komplit. Dia adalah pemain yang punya kontribusi besar untuk tim, dengan kualitas hebat, tanpa bola dan dengan bola. Dia benar-benar memahami permainan, tapi tendangan bebas, bola mati dan tendangan sudutnya lah yang lebih mencuri perhatian orang, pungkas Pep Guardiola. Manchester City bakal menandai kemenangan ke-13 secara beruntun di Liga Premier andai kembali meraih 3 poin. The Citizen masih kokoh di puncak klasemen sementara dengan koleksi 56 poin alias unggul 11 poin dari pesaing terdekat Liverpool yang masih menyimpan satu laga tunda.